Pemerintah batal memberikan diskon tarif Iya, listrik. Menteri Lingkungan Hidup menyatakan ada potensi terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Gas LPG 3 kg atau lebih dikenal dengan sebutan gas melon sulit didapat akhir-akhir ini. Beredar informasi bahwa alokasi anggaran makan bergizi gratis untuk satu anak diturunkan dari Rp15.000 menjadi Rp7.500. Pembelian di Pangkalan Belakangan Listrik Wakil itu Presiden menjaga Jokowi harga Gibran pada Rakabuming Intanmu terkenal. Dinamika geopolitik dan krisis domestik yang semakin kompleks menciptakan tantangan signifikan bagi stabilitas politik, ekonomi, dan sosial budaya. Ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada kebijakan yang cepat, tepat, dan berbasis bukti. Analis kebijakan harus capable dan profesional agar mampu menciptakan kebijakan publik yang efektif dan adaptif. Mereka pun harus bersatu. Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023, pasal 50 ayat 1 dan 2 menyatakan setiap jabatan fungsional atau JF yang telah ditetapkan harus memiliki satu organisasi profesi JF dalam waktu paling lama 5 tahun, terhitung sejak tanggal penetapan JF. Setiap pejabat fungsional harus menjadi anggota organisasi profesi JF. Diawali dengan polling memilih perwakilan JFAK tanggal 13 Juni 2024, PLT Kepala LAN RI pada tanggal 28 Juni 2024 melalui surat tugas nomor 495-KI-SDM-04.1 menugaskan para JFAK yang terpilih dan perwakilan instansi yang memiliki banyak analis kebijakan sebagai tim transisi pengurus organisasi profesi analis kebijakan. Tugas telah mulai dilaksanakan. Pertemuan demi pertemuan dilaksanakan baik luring maupun daring. Tanggal 3 September 2024, PLT Kepala LAN RI memperkuat tim transisi dengan penambahan anggota tim transisi dan dikuatkan melalui surat tugas nomor 782-1-SDM-04.1 tanggal 4 September 2024. Berdasarkan hasil pertemuan tanggal 23-24 September 2024 dan atas arahan PLT Kepala LAN RI, tim transisi memutuskan untuk membentuk organisasi profesi baru yang lebih kuat dan solid. Pembentukan organisasi profesi analis kebijakan didasarkan pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang organisasi profesi jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan Lembaga Administrasi Negara. Menentukan sebuah nama organisasi dengan berbagai pendapat bukanlah hal mudah, terlebih dengan kelengkapannya seperti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta logo organisasi. Namun sebagai analis kebijakan, kami harus bijak dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi. Kami tim transisi pengurus organisasi profesi analis kebijakan berhasil mendapatkan kata sepakat. Kami persembahkan INAKI, Ikatan Analis Kebijakan Indonesia, sebagai nama organisasi profesi analis kebijakan. Nama beserta kelengkapan organisasi telah kami serahkan pada Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara dan mendapatkan persetujuan Kepala LAN melalui Surat Persetujuan nomor 002-K1.HKM.02.4 tanggal 9 Januari 2025. Berbekal surat persetujuan tersebut, INAKI didaftarkan pada Kemenkumham untuk mendapatkan akta pendirian, namun nama tersebut ada kendala dan harus kami bahas kembali. Jalan berliku dan berbatu dapat kami lalui. INAKI tetap tegak dengan kepanjangan Ikatan Nasional Analis Kebijakan dengan persetujuan Kepala LAN nomor 2000-1-SDM.04 tanggal 8 Mei 2025. INAKI, Ikatan Nasional Analis Kebijakan,
tanggal 11 Juni 2025 resmi diakui dan memiliki keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia nomor AHU-0041.01.07 tahun 2025. Visi Inaki menjadi organisasi profesi yang terdepan dalam mendukung kebijakan publik berbasis bukti yang responsif, inovatif, serta berkelanjutan untuk tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Misi Inaki yaitu meningkatkan profesionalisme analis kebijakan, berperan aktif melakukan analisis dan advokasi kebijakan yang berbasis bukti, berkolaborasi dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun internasional, menegakkan etika dan akuntabilitas analis kebijakan, dan memberikan perlindungan bagi para analis kebijakan dalam menjalankan tugas profesinya. Inaki bertujuan untuk 1. Meningkatkan profesionalisme analis kebijakan dalam mendorong pengembangan kompetensi dan kapasitas anggota. 2. Melakukan analisis dan advokasi kebijakan berbasis bukti dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat lokal dan nasional. 3. Mewujudkan kolaborasi dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun internasional. 4. Menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan akuntabilitas dalam setiap proses analisis dan advokasi kebijakan. Dan 5. Memberikan rasa aman bagi para analis kebijakan dalam menjalankan tugas profesinya. Dari visi, misi, dan tujuan tersebut, kami tuangkan dalam sebuah logo. Inaki yang dikomandoi oleh Imam Gunarto sebagai Ketua Umum, Bima Haria Wibisana dan Irhama Hayati sebagai Wakil Ketua, siap memajukan para analis kebijakan agar sama-sama mampu menghasilkan kebijakan yang berkualitas. Saudara-saudaraku, para analis kebijakan di seluruh tanah air, keberadaan organisasi profesi seperti Ikatan Nasional Analis Kebijakan atau INAKI adalah sebuah keniscayaan. Mempersatukan kekuatan dalam satu wadah profesi adalah keharusan. Mari kita satukan asa sepanjang zaman, sekuat nafas. Bersama Inaki, mari kita kuatkan pengabdian. Selamat bergabung dalam Inaki, kebanggaan kita semua. Terima kasih. Inaki bukan sebuah janji, tapi berbakti dan mengabdi pada negeri untuk kebijakan yang berkualitas dan membumi.